بسم الله الرحمن الرحيم. فقنا في الدين وارزقنا كما الأخس واليقين إلى المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأمته وخصوصا مشايخنا ومعلمينا والمعلمين ومن أحسن إلينا شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وحث على تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Kita masih dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nuzhatul Muttaqin, syarah daripada Riyadhus Shalihin, masih dalam bab sabar. Hadis (31). Bismillahirrahmanirrahim. Bisanad muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumi fi darin amina qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki 'inda qabrin فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند صدمة الأولى وفي رواية لمسلم تبقي على صبي لها. Hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu makam. Di makam tersebut ada seorang wanita menangis. Tabki 'inda qabrin. Ketika menangis biasa kalau orang tua, apalagi seorang ibu, ini ketika mengikuti pemakaman anaknya ikut. Ibunya ngikut. Ibu dari si anak tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama melihat seorang wanita yang nangis melebihi nangis daripada nangis yang wajar. Namanya niyahah. Nangisnya terseduh-seduh. Ya, berlebih-lebihan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati satu makam dan ada seorang wanita yang menangis dan nangisnya melebihi batasan, maka Rasulullah berkata kepadanya, ittaqillah
bertakwalah wahai engkau wanita, wasbiri dan sabarlah. Karena memang Rasul melihatnya sudah di luar batas daripada yang wajar. Faqalat, kemudian wanita tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia belum tahu kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu kalau yang negor itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena emosi. Ya, kata wanita tersebut, ilaika anni, ibta'id anni, menjauhlah kau, pergi engkau. Nah, biasa lagi emosi, ya, lagi sedih. Biasanya kalau orang sedih itu ketika dilarang dia ya marah. Wanita tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilaika anni, ya, ilaika anni ay ibta'id, tanaha anni ay wabta'id anni, menjauhlah engkau dariku, kata wanita tersebut. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau enggak merasakan kesedihan saya, engkau enggak merasakan apa yang saya derita pada hari ini. Innaka lam tusab bi musibati, ya, engkau tidak merasakan musibah yang menimpa pada diri saya, kata siapa? Biasa langsung emosi, langsung diungkapin semua kata-kata. Ya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam ta'rifhu, dan engkau tidak mengetahui. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggalkan juga oleh anaknya, anak laki-lakinya. Dia berkata, ya ibta'id anni, ilaika anni, innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Engkau enggak tahu apa yang aku rasakan, kesedihan yang menimpa diriku, engkau tidak mengetahui. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditinggalkan oleh anaknya. Dia tahu bagaimana rasa sedihnya, tapi berlebih-lebihanlah tidak diperbolehkan. Faqila laha, kemudian berkata salah seorang sahabat kepada wanita tersebut, negor, karena dia nggak tahu siapa yang diajak bicara, ini wanita, belum tahu kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila laha, berkata salah seorang sahabat kepada wanita tersebut, faqila la innahu nabi, itu Rasulullah. Tadi yang kau omongin itu adalah Rasulullah. Dia nggak selesai, maka kamu ditanya, kamu tahu tadi siapa? Tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban nabi, kemudian dia datangi Rasulullah. Sudah selesai pemakaman, ditegur sama sahabat yang lain, hai wanita, tahu nggak tadi siapa itu yang negur kamu? Ya, itu Rasulullah. Faqila la innahu nabi, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung wanita tersebut pergi buru-buru, ya, karena yang ditegur itu Rasulullah. Takut tetap turun wahyu, turun kepada wanita tersebut, ngeri, ya, diabadikan. Fa'atat baban nabi, kemudian mendatangi wanita tersebut rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu, ya, bawabina, belum tidak mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat baban nabi, fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina faqalat lam a'rifka. Faqalat lam a'rifka, aku tidak mengenalmu, kata wanita tersebut. Tadi saya enggak kenal engkau ya Rasulullah, maaf saya enggak kenal, lam a'rifka, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Jadi sabar itu ketika pertama kali terkena musibah itu sabar. Orang dikatakan sabar kalau habis langsung terkena musibah langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Jangan nangis dulu baru dia saya sabar ya Rasulullah. Udah terlambat sabarnya. Tadi kemana aja? Kata Rasulullah, as-sabru 'inda sadmatil ula. Ketika pertama kali tertimpa musibah langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, namanya istirja. Nah, jadi kalau kena musibah langsung inna lillahi. Jangan yang macam-macam dulu, bilang dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya.
Faqala lughatul hadis faqala laha ittaqillah wasbiri. Qala Qurtubi al-zahir laha annaha kanat fi bukaiha qadra zaidin ya min Nuhin wa ghairi. Kata Imam Qurtubi, ini nangisnya nangis yang berlebihan, qadra zaidin, melebihi batasan. Ya, boleh nak sedih boleh. Ya, siapa yang enggak sedih ketinggalkan anaknya yang sudah ditunggu-tunggunya, harapan masa depannya, ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini wanita fi bukaiha qadrun zaidun min Nuhin wa ghairi. Ilaika anni ismu fi'lin bermakna tanaha anhi, menjauh. Ya. Yang pertama pelajaran yang kita ambil, anna adam as-sabr yunafi taqwa. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa salah satunya sabar. Kalau orang tidak sabar berarti dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang bertakwa, maka dikatakan sabar itu meniadakan, orang yang tidak sabar berarti meniadakan takwa pada dirinya. Ya, maka disebutkan dalam firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anis nas. Kadhim, menjaga dirinya dari rasa marah, nahan amarahnya dia, ya, bersabar. Maka salah satu ciri orang yang bertakwa, orang yang takwa itu sabar. Ya. Anna adam as-sabr, sesungguhnya ketiadaan sabar itu meniadakan takwa. Jadi kalau dia enggak sabar, dia tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar salah satu ciri orang yang bertakwa. Dia tidak sabar berarti belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabrul ladzi yahmidu alaihi sahibuhu ma kana 'inda mufajiatil musibah. Sabar itu yang orangnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tiba-tiba terkena musibah, dia mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bi khilafi ma ba'da dzalika. Jadi kalau orang sudah kena, kita nih lagi tahu-tahu terjadi musibah, penyakit apa, langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini kan banyak. Ya. Tapi sebenarnya musibah yang paling besar adalah ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala rasa nikmat, dicabut oleh Allah, tidak bisa ikut salat jamaah, tidak mau salat, enggak mau baca Quran, itu juga musibah yang besar. Ya. Maka musibah di sini as-sabrul ladzi, kesabaran yang dipuji itu adalah kesabaran ketika ditimpa musibah langsung mengatakan innalillah. Faj'atan, tiba-tiba datang, apa itu bisnisnya rusak, rumahnya kebakaran dan sebagainya, dia mengatakan di awalnya inna lillahi wa inna ilaihi. Bukannya nangis dulu, marah-marah dulu baru sabar, tenang, enggak. Tapi yang disebut sabar ketika awal pertama kali terkena musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang titipan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita pantas milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu 'alal ayyami yunsa. Ya. Maka bukannya yang awal dia bersedih berlebih-lebihan, kemudian beberapa hari kemudian dia sabar, tenang, lupa akan kesedihannya. Biasa apalagi bapak-bapak. Ya, kalau istrinya meninggal pertama kali ya mungkin sedih, lama-lama dia enggak sedih juga. Seperti yang lain. Ya. Maka kesedihan itu bukan pertama kali dia timpa dia nangis terseduh-seduh kemudian akhirnya dia sabar, enggak. Dari awal tertimpa musibah langsung sabar. Itulah sabar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan orang yang sabar dan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah sabar. Tawaddu'un nabi wa rifquhu bil jahil.
Yang selanjutnya tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika wanita tersebut marah-marah, Rasulullah tidak membantah. Tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wanita disebut dinasihati tidak mau mendengarkan nasihat, Rasulullah marah? Tidak marah, pulang. Itu tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembah lembutnya kepada orang yang tidak tahu, mungkin nggak tahu, maka Rasulullah dikata begitu, engkau nggak pernah merasakan apa yang aku rasakan, nggak pernah merasakan musibah yang aku rasakan. Padahal Rasulullah pernah merasakan itu, tapi nggak mungkin Rasulullah lagi sedih nih, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadunya baginda Rasulullah nggak nimpalin wanita tersebut, tapi pulang. Itu tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah juga menasihati. Siapapun dinasihati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita amal ma'ruf nahi munkar. Tugasnya ngasih nasihat. Ya, menegur ada orang yang salah. Ya, menegur apabila ada orang yang salah. Rasulullah tegur, ittaqillah wasbiri. Wahai wanita, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Ya. Ini tawadunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulazamatul amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan selalu di mana saja menyeru kepada al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada perintah Allah, mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Jadi tegur, Pak. Ada orang di kuburan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, tegur. Tugas kita. Mulianya kita ini karena perintah itu. Disebutkan dalam firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita menjadi umat yang terbaik karena kita saling menasihati, menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan segala larangan. Itu tugas. Jadi ada wanita yang menangisnya berlebihan, tegur. Apapun kita lihat perkara di kampung kita, ada orang memabukkan, ada yang tidak salat, kita tegur baik-baik. Al-amru bil ma'ruf. Memang yang gampang itu kalau merintah, Pak. Merintah kebaikan, tapi mencegah kemungkaran yang susah. Ya, susah kalau kita mencegah kemungkaran orang judi, kemudian orang mabuk-mabukan, berzina. Itu larangannya lebih susah dibandingkan memerintahkan kepada kebaikan. Karena pasti dibenci. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati satu pemakaman melihat wanita yang nangisnya di luar batas kewajaran, Rasulullah tegur. Kenapa? Agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawazu ziyaratil quburi lin nisa li'annahu law kana munkaran lanahaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil menunjukkan bahwasannya wanita boleh ziarah kubur. Ya, ini dalil menunjukkan bahwasannya wanita boleh ziarah kubur. Seandainya tidak boleh, Rasulullah sudah larang. Yang dilarang bukan ziarahnya, tapi yang dipermasalahkan Rasulullah adalah nangisnya yang berlebih-lebihan. Ya, kenapa sebagian melarang? Karena memang wanita tidak menahan. Kalau di Arab itu kadang-kadang sampai nangisnya meniahang, meraung-raung kadang-kadang, untuk dadanya dan sebagainya. Ya itu. Kalau tidak kuat jangan. Tapi diperbolehkan. Jawazun nisa, diperbolehkan wanita untuk ziarah kubur. Seandainya tidak boleh, dilarang, itu sebuah kemungkaran. Maka yang pertama kali Rasulullah larang bukanlah nangisnya, tapi pulang. Wanita nggak boleh ziarah kubur. Seandainya yang dilarang ziarah kuburnya, wanita tersebut suruh pulang. Bukan nangisnya, tapi larangan dia untuk ziarah kubur. Tapi di sini tidak. Maka kata syarah dikatakan ini dalil bahwasannya menunjukkan wanita boleh ziarah kubur. Kalau kita ada yang suka ikut enggak. Walaupun nanti ada yang bilang enggak, ini sebagai dalil enggak boleh. Padahal bukan itu yang dilarang. Yang dilarang adalah nangisnya. Kalau Syekh Utsaimin bilang itu salahnya enggak boleh wanita ziarah kubur. Pakai hadis ini juga.
Padahal yang dilarang bukan ziarahnya. Yang dilarang adalah nangis yang ziyadatul had an qadrin zaid, yang melebihi batasan, itu yang dilarang, bukan ziarahnya. Selagi dia menjaga adab-adabnya. Wanita-wanita yang ke ziarah kubur jaga hatinya. Jangan sampai nangis berlebihan. Jaga pakaiannya. Ya, ada mahramnya. Ya, juga dijaga adab-adabnya. Ya. Idza kana al-buka ma'a raf'is sauti al-qabri mahdhuran anhu, faminal aula anna ma yaf'aluhu ba'du an-nasi min wad'is suwari 'ala al-quburi wa tazyiniha bil wurudi aw rabata syaritin famasha bi syariti qumasin aswad 'alaiha ashaddu khataran wa la yadullu 'ala ta'assufi wal huzni 'ala al-mayyit. Jikalau menangis dengan mengangkat suara ya di atas kubur mahzuran, dilarang, maka yang lebih utama itu adalah ma yaf'aluhu ba'dun nas, apa-apa yang dikerjakan oleh sebagian manusia dengan meletakkan foto min wadis su'ar al-kubur, menghiasnya dengan urut, bunga-bunga, atau pakai kain hitam, maka asyaddu khataran, lebih sangat dilarang. Wala yadullu al ta'assuf wal huzn alal mayyit, maka tidak menunjukkan atas kesedihan atas mayit. Jadi jangan ya taruh foto dan sebagainya yang berlebih-lebihan, kuburnya dibangun berlebih-lebihan. Kalau kita nguburin orang di kuburan wakaf itu tidak usah dikasih pinggir-pinggiran yang berlebihan. Kalau kuburan wakaf itu jangan digitukan ya. Kadang-kadang kubur itu kalau yang kuburan wakaf dikasih pinggir-pinggirannya berlebihan. Padahal masih bisa buat yang lain. Ya, itu kalau kuburan wakaf. Kalau kuburan tanah sendiri silakan. Kalau wakaf jangan. Kasih aja batu nisan sebagai tanda. Ya, sebagai tanda. Ya, itu. Kemudian taziniha bil wurudi, ya, menghiasinya dengan bunga-bunga pakai kain hitam. Ya. Jadi diperhatikan ketika kita menguburi jenazah juga diperhatikan. Ya. Yang penting bukan itunya, yang penting doa kita kepada orang tua, ziarah di kuburan orang tua kita. Ya, di hari Jumat kuburin datang. Ya, itu tetap mereka itu mendengarkan doa kita, ditunggu tuh doa kita tuh sama ya. Tapi kalau anak kecil ini kan memang mudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru kalau ada orang yang meninggal anaknya ini justru menjadi celengan, memberikan syafaat buat orang tuanya kalau dia meninggal dan bersabar. Ya, itu nanti di hadis yang selanjutnya ya, itu. Wa ilaihi qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdi al-mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadits qudsi. Ciri-ciri hadits qudsi itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi ya. Bedanya hadis qudsi sama hadis biasa. Kalau Al-Qur'an, bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Quran juga firman Allah. Kalau Al-Qur'an itu makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca Quran, setiap huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala muta'abbad bitilawatih. Bacanya ibadah. Kalau hadits qudsi tidak. Ya, itu. Dan dia ada ciri-cirinya, qala Allah taala, ciri-ciri hadits qudsi. Ya, jadi qala Rasulullah, qala Allah taala. Kalau Al-Quran langsung qala Rasul Allah taala kalau Quran ya.
tidaklah bagi hambaku balasan apabila diambil kekasihnya daripada kekasih dunianya, kemudian mengharapkan surga dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, tidak kecuali surga. Jadi kalau ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian diambil qabatu safiyahu, diambil kekasihnya, anaknya, istrinya, orang tuanya, summah tasabahu, kemudian mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, illal jannah, kalau kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Dan salah satu musibah yang besar juga, ya, anna minal masaibil lati tanzilu bil insan hiya fuqdanu ahibbatah. Sesungguhnya bagian daripada musibah-musibah yang menimpa manusia itu, yang menimpa kepada manusia adalah fuqdanul ahibbah, ditinggalkan kekasihnya. Salah satu musibah. Maka kematian juga musibah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat apa? Untuk melihat mana yang sabar, mana yang enggak sabar. Jadi kematian juga lagi menguji kita. Ini kita sabar enggak? Ya. Ditinggalkan orang tua, ditinggalkan anaknya, ditinggalkan istrinya, sabar atau tidak? Ya. Bagaimana tahunya sabar kalau enggak diuji? Kan kita sampaikan. Aku sabar, diuji kagak mau. Pengen pahala sabar, Pak? Pengen enggak dapat pahala sabar? Halo? Pengen enggak dapat pahala sabar? Diuji mau, susah mau susah, ya, diuji dulu, nggak mungkin langsung sabar. Tapi kita bilang qada apa? Ya, kita terima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridha bima qasamallah takun a'badan nas. Apa yang menimpa kita, kita sabari. Ya, kalau harus ketinggalan anak, harus ketinggalan orang tua, yang pasti kita pasti akan ditinggalkan atau meninggalkan mereka. Itu sudah pasti. Pasti enggak? Pasti. Kalau anda bapak duluan, anak bapak duluan. Kalau enggak istri bapak duluan, bapak duluan. Itu pilihannya. Ya. Tapi sikap kita ketika Allah mengambil kekasihnya, Allah mengambil hambanya, sabar atau tidak? Lagi nguji sabar kita. Ya Allah, saya sudah susah-susah, sudah bertahun-tahun saya tidak memiliki anak. Ketika engkau ambil, saya saja yang lebih baik yang kau ambil. Ini malah nantang lagi, biar saya aja yang ngambil, jangan anak saya. Ini sudah ketetapan Allah, dirubah-rubah tidak bisa. Ya, itulah tanda sabar atau tidaknya, diuji oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau dia tahu apa yang menimpa dirinya, bahwasanya Allah akan ganti yang lebih baik, bahwasanya anak tersebut nanti bisa memberikan syafaat buat orang tuanya, maka dijamin oleh Allah nih, kalau orang tuanya sabar, punya anak meninggal belum balik, maka itu menjadi celengan buat orang tuanya. Doanya bukan buat anak. Anak kita sholatkan itu faratan li abawai, sebagai celengan buat orang tuanya, bukan buat anaknya. Bukan Allahumma maghfirlahu warhamhu. Doanya bukan begitu. Bukan Allahumma maghfirlahu warhamhu wa'fu, bukan itu doanya. Allah jadikan amat apa? Kuburnya taman, bukan itu doanya. Tapi faratan li abawaihi, sebagai celengan buat orang tuanya, agar orang tuanya bersabar mendapatkan syafaat daripada anaknya. Kenapa? Kayak anak kecil belum balik. Anak kecil punya dosa enggak? Bapak ini kalau lihat anak-anak kecil bercanda di masjid, ya, itu malaikat bercanda itu. Ya, kita yang marahin belum tentu kita masuk surga sholat, tapi mereka, ya, tidak punya dosa, tidak punya dosa. Yang kita marahin tidak punya dosa, tapi memang kita harus amal ma'ruf nahi kemungkaran, harus dicegah dengan cara yang baik. Kalau ada anak kecil tuh kita cium tangannya. Kenapa? Ahli surga, kita nyium tangan ini belum tentu masuk surga, karena sudah dosanya sudah banyak. Anak kecil dosa enggak? Anak kecil mencuri dosa enggak? Halo? Ada anak kecil mencuri dosa enggak? Dosa. Anak kecil mencuri berdosa enggak? Halo? Anak kecil mencuri enggak dosa, belum balik. Tetapi itu kemungkaran mesti kita cegah.
Anak kecil minum minuman keras dosa enggak? Tapi itu kemungkaran mesti kita cegah. Larang enggak boleh. Anak kecil enggak sholat dosa enggak? Halo, ini kayaknya bingung banget. Anak kecil enggak sholat dosa enggak? Enggak sholat, belum dikasih beban oleh Allah. Kalau dia melakukan larangan kagak dosa, enggak melakukan perintah juga kagak dosa. Tapi kita kudu ajarin, kata Rasulullah, kalau ada anak kalian umur 7 tahun suruh sholat orang tuanya, suruh puasa. Tapi kalau umur 10 tahun kagak mau puasa, kagak mau sholat, pukul. Walaupun dia nggak sholat, dia nggak dosa. Tapi ini pendidikan untuk mengajarkan kebenaran, mengajarkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Tetap kita harus cegah kemungkaran dengan cara kita memerintahkan anak, biar aja dia nggak punya dosa, nggak usah puasa. Ya, anak-anak kecil sudah diajarkan bagaimana wanita-wanita, ajarkan nutup aurat keluar, ajarkan. Pahalanya buat siapa? Pahalanya buat orang tuanya. Anak kecil sholat, pahala buat kita. Anak kecil sholat sunnah, kalau dia sudah tamil. Buat kita, pahalanya orang tuanya. Yang wajib kita, bukan anak kita. Jadi kalau ada anak kecil berbuat maksiat, tidak dosa. Dosa enggak? Anak kecil jajan ngambil di warung, yang dimarahin bukan anaknya, emaknya. Suruh bayar, anaknya suruh bayar, emaknya yang bayar, bukan anaknya. Ya itu. Maka kalau ada diambil kekasih kita, anak-anak kita, sabar. Ya itu titipan Allah, titipan ya, titipan enggak? Kalau ada orang nitip diambil barangnya, marah nggak kita? Nitip motor ya, lebaran nih pengen pulang kampung, nitip motor. Pas sudah selesai lebaran pengen diambil, dia marah-marah. Ini motor saya. Padahal nitip, dia ngaku-ngaku motor itu. Kalau titipan gak usah marah, kita rawat. Tapi marah juga yang punya titipan. Ya. Kita nitipin motor, tahu-tahu hilang spion, bannya hilang. Pas mau diambil, lah ini kok tinggal kerangkanya doang, bannya mana? Marah enggak? Nah, itu anak juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka didik dengan sebaik-baiknya, ajarkan agama, kenalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka makin canggih zaman ini justru makin susah didik anak. Bukan makin pinter, makin susah didik anak. Dulu anak-anak suruh main ya, main mulu, suruh belajar susah. Sekarang suruh main di rumah mulu, main game, main HP. Ya, jarang interaksi dengan orang luar. Main udah sebelah-sebelahan sama kawan sahabat sono. Main game apa namanya? Yang rame-rame itu Mobile Legend. Ya, bukan anaknya, babanya juga main Mobile Legend juga sekarang. Ya, itu. Jadi ya, makin canggih zaman, makin canggih juga godaan setan. Setannya makin canggih. Ya, udah bisa masuk ke rumah-rumah. Dulu mah ya paling nakalnya apa anak dulu, mainannya ya juga mainannya olahraga. Sekarang anak sekarang gemuk-gemuk, beda sama orang dulu. Kalau mainnya kan lari-larian, sekarang nggak ada larian, duduk aja dari pagi sampai malam tuh pegang HP, mencet. Ya, penyakitnya itu. Wa annal kafir mahma amila min amalin salihin falaysa lahu bihi 'inda Allah syai' li'adamil iman. Sesungguhnya orang kafir itu mali abdil mu'min, hambaku yang beriman, kalau ditimpa musibah, diambil kekasihnya, kemudian mengharapkan ganjaran dari Allah, pahalanya surga. Pahalanya apa? Surga. Maka nggak gampang sabar itu, nggak gampang. Kalau gampang bukan surga balasannya, piring. Ini balasannya surga. Kalau tidak, memang berat. Ya, memang berat, maka pahalanya besar, godaannya banyak. Ya, godaannya banyak, maka pahalanya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan mali abdil mu'min. Kalau orang kafir melakukan kebaikan, walaupun dia baik, maka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kafir sebaik-baiknya orang kafir tetap tidak masuk surga. Kalau kata kayak gini, seburuk-buruknya orang beriman, orang Islam tetap masuk surga. Sebaik-baiknya orang kafir tidak akan masuk surga. Ya, sebaik-baik orang kafir, paham nggak?
Sebaik-baik orang kafir tidak akan masuk surga. Seburuk-buruk orang Islam beriman masuk surga. Walaupun nanti caranya direndam dulu, dibersihin, ya, masukin surga, masukin neraka dulu, bersihin sampai habis, baru dimasukin surga. Ya, itu. Maka kalau ada orang baik di dunia, orang kafir, kebaikannya akan dibalas di dunia. Kebaikannya akan dibalas di dunia. Ada orang baik disukai sama orang. Ya, ada orang baik ya akan akan ada orang yang akan berbuat baik juga pada dirinya balasnya. Tapi di akhirat enggak mendapatkan. Karena apa? Karena kuncinya surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu kunci surga. Jadi kalau ada orang kafir, dia kan orang baik dia. Ya, masuk surga enggak? Ya, atau orang kafir bangun masjid, masuk surga enggak? Enggak masuk surga. Ya, kita cuma sedekah 2.000, dia bangun masjid, kira-kira mana yang diterima? Yang 2.000 diterima. Kenapa? Karena ada iman. Ya, jangan 2.000 juga kali. Ya, banyakkan dikit ya. Maka dikatakan wa annal kafira, sesungguhnya orang kafir itu mahma amila, ya walaupun dia beramal soleh, falaisa lahu bihi indallah syai'un, maka tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala balasannya li'adamil iman. Maka ini dikatakan ma li abdil mu'min, tidak ada bagi hambaku yang beriman ya mendapatkan balasan apabila diambil kekasihnya dan mengharapkan ganjaran dari Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita jadi orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur jadi orang Islam. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mudah-mudahan jaga iman kita. Jangan sampai ini anak-anak kita sekarang sudah banyak ya, kalau orang ngajak kepada kekafiran ya, itu dikasih, kita lagi masa susah. Ya, kristenisasi ya. Dikasih apaan lagi susah. Masuk di YouTube tuh diam-diam. Dikasih buku, dikasih ini anak-anak kita. Makanya kalau ada anak kecil ke masjid jangan dimarahin. Ntar dia mainnya pindah ke gereja, repot. Ya, gua kenapa nggak ke masjid? Gua di masjid dimarahin mulu sama engkau ngaji. Ya, gua lari ke mana? Ke gereja. Gara-gara dimarahin di masjid. Jangan. Ya. Tarbiyahnya kasih agar anak-anak kita ini tetap dengan cara yang baik. Jangan disuruh main terus di luar. Ntar dia main di luar beda lagi dia main kemana. Jadi dinakal dimarahin, main ke masjid. Alhamdulillah masih main ke masjid, mudah-mudahan ya nanti dapat hidayah juga karena mainnya di masjid. Ya, ihtisabul musibah was sabr 'alaiha alamatun min alamati kamalil iman wal jaza' was sakhat yadullani 'ala dha'fil iman. Orang yang sabar ketika ditimpa musibah itu salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang. Jadi kalau ada orang meninggal, dia ya tenang, sabar, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, itu ciri orang yang imannya sempurna ya. Kalau ada orang yang nangis berlebih-lebihan, berarti imannya tidak sempurna ya. Itu du'fil iman yadullani. Kalau ada orang yang sedih kemudian murka, marah-marah ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan orang tersebut lemah imannya. Ya, itu. Maka tetap kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri kita diambil, suaminya diambil, anaknya diambil, orang tuanya diambil, ya, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tinggal nunggu giliran doang. Karena kematian tidak mengenal tua, enggak mengenal muda, enggak mengenal kaya, enggak mengenal miskin. Semuanya pasti akan mati. Ya, maka yang ditakutkan kita ini adalah apakah kematian kita ini su'ul khotimah atau husnul khotimah, itu yang ditakutkan. Bukan masalah matinya. Yang kita takutkan kalau kita diambil kasih kita, apakah kita bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tinggal kita matinya dalam keadaan apa? Ada orang lagi ngajar meninggal ada? Ada. Yang lagi ngaji meninggal ada? Lagi sholat meninggal?
Ya, lagi berjudi meninggal, berzina ada, lagi mabok-mabokan meninggal mati ada, yang lagi nyenderan juga ada yang meninggal. Nah, ada juga. Oh, sini belum ya? Ada juga yang lagi nyender-nyender. Ada. Ya. Tinggal bagaimana cara kematian kita, bagaimana sikap kita ketika kita diambil kekasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ya itulah takdir. Oh, Allah lagi nguji kita, lagi nguji kesabaran kita, lagi nguji iman kita. Itu Allah husnuzon saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah meraung-raung, marah-marah dan sebagainya. Itu. Ya, maka dilihat kapan? Dilihat ketika pertama kali tertimpa musibah dengan tiba-tiba dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan itu. Ya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ya, ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim. Salawatnya Allah kepada orang-orang yang sabar adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawatnya Allah kepada hamba itu adalah rahmatnya. Kalau malaikatnya berarti istighfarnya, memohon ampun pada Allah, ya, agar kita diampuni oleh Allah. Tapi salawatnya Allah apa? Aku mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, itu. Ya, maka sabar. Ya. Ya, sabar semuanya. Apapun ketetapan yang Allah telah lakukan, yang Allah tetapkan kepada kita, kita diberikan kesusahan, kerjanya di PHK, ambil sisi nikmatnya. Mungkin Allah pengen kita suruh banyak di masjid, suruh banyak kita untuk baca Quran. Ya, ambil hikmahnya. Ya, jangan langsung kita bersuuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka teruslah berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sayang. Dikatakan ya asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsalu fal amsal. Ujian yang paling berat itu adalah yang menimpa para nabi. Makin berat keimanan seseorang, makin tinggi keimanan seseorang, makin berat ujiannya. Ya, makin berat ujiannya, ya makin tinggi tingkat keimanan, makin berat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling berat itu para nabi ujiannya, bukan kita. Kita belum ada apa-apanya dibandingkan para nabi. Maka nanti ada Nabi Ulul Azmi yang memang kesabaran yang tingkat tinggi, ya itu. Maka teruslah kita berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Ada yang bertanyakan? Halo? Ada yang bertanyakan? Ya, tidak ada ya tentang bab sabar. Ya, maka dalam keadaan kayak begini, ya, tetap harus kita bersabar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar, jangan ambil jalan pintas. Ya, terkadang mengambil jalan pintas dengan lagi susah di PHK mencuri, jangan. Ya, misalkan ya lagi susah kayak begini kita menzalimi orang lain juga aja, jangan. Jaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan, Allah lagi uji kita. Ketika diberikan susah ini makin dekat sama Allah atau tidak? Mencarinya siapa? Ya, ya. Asku bathi wa huzni ilallah. Mengadulah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah minta kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kita, Allah ampuni dosa kita, Allah berikan kita kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang saleh dan salihah, jadikan dia salihah. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.